Mpun kaget bila mana apa yang kusampaikan sistem zikir ini nanti yang kukatakan sebagai kunci babul musyahadah. Jenengan pun kaget karena semua manusia penuh dengan proses-proses dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang sudah memegang warid, niki makolai hikam di dalam kitab hikam makalah 77. Ya. Di situ wahai golongan thariqah yang sudah didatangkan Allah warid. Tahu warid ya men? Dereng semerap warid. Warid iku adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk masuk di dalam jagatnya ruhaniyah sampean. Perlu nih ngusir nafsu, ngusir penjajai ruhaniyah yang disebut nafsu. Satu. Dua, warid diperintahkan Allah masuk di dalam jagatnya hati itu untuk membimbing ruhaniyah jenengan iki sowan ing ngersani Gusti Allah. Gusti Allah sing pundi? Nah, kalau di Quran iku laisa kamislihi syai'. Tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu, tidak bisa kau sebut, tidak bisa macam-macam. Tapi iki butuh waktu dangu ngaji ini, petang jam insya Allah. Jenengan siapa? Petang jam. Niki mengki kula paringi tanya jawab, forum tanya jawab. Ya. Jadi sesinya ada sesi 3. Sesi pertama jenengan buka surat Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang betul-betul ingin bertemu Allah, berarti wusul nggih. Maka ada syarat 2 di situ. Pertama, falyamal amalan sholihan. Laku suluk tumpaane zikir, yang zikir itu harus menemukan kunci kemusyahadah. Terus dikongkon terus. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Lah ngoten ta? Terus no. Walaupun belum wusul, terus no zikirmu itu. Itu nanti. Pertanyaane, zikir sing pundi? Apa sih pengertiannya zikir itu? Zikron secara lugat adalah ingat. Kalau agak keras titik nggih, masalahnya kalau untuk greges. Biasanya kalau ngaji tak keras no sehat melih. Alhamdulillah niku wonten sing mijet niku wau Bapak Jadi tak pindoni, tak keras ke. Zikir yang manakah yang akan menjadi jawaban ala bidzikrillahi tatmainnul qulub? Mana yang menjadikan hati sampean anteng, damai? Sebab kedamaian yang hakiki hanyalah bertemu Allah. Ini nanti yang harus saya sampaikan. Walaupun dulu niku Bapak 76 kula niki mlebet thariqah Nasabandiyah, Kholidiyah, thariqah sedawaya menurut kula leboni. Madosi sitok gindil. Mana zikir yang bisa membuka
tentang masalah babul musyahadah, pintunya musyahadah, pintunya kewusulan. Larang iki regane, tapi digratis nih Allah. Alhamdulillah. Dulu nggak ada yang berani, mulai saat zaman Sayyidina Ali, ketika beliau berdakwah atau dawuh, aku punya 2 karung ilmu, tatkala yang 1 karungku sampaikan, maka aku akan dipotong leherku. Terjadi toh? Terjadi. Kaum Khawarij itu. Setelah itu Bapak Ibu, para kekasih Allah, para wali Allah ini diselamatkan Allah. Ada yang dibuang ke Indonesia, ada dibuang ke Timur Tengah, macam-macam. Di situ beliau nggak berani menyampaikan dzikir ini nanti. Ya, paling mek ngeten, ya golek ono kali kangkung. Kalau sudah ditanya tentang laisa kamisli syai'un, diem. Padahal itu yang harus kita temui. Ya Pak ya, nggak berani untuk menjabarkan ayat tersebut karena pertimbangan fitnah para masyayikh dulu itu seperti itu, nggak berani. Tapi ketika sudah masuk 2014, 2000 berarti 20, tulisannya 2014 kan ngeten Pak. (20 dengan 14). Sampeyan buka surat nomor niku. Surat ke-20 surat apa? Surat Toha. Ayatnya 14. Allah dawuh ini ada kaitannya dengan sejarah Nabiullah Musa alaihissalam yang diperintahkan Allah uzlah jenengan kholwat jenengan suluk bahasa jenengan dalam rangka menerima wahyu kitab Taurat. Butuh waktu 40 hari 40 malam. Nanti pejabat materi sudah selesai, terus beat tanya jawab. Kula mboten beat dzikir jahri dengan siri, bukan. Saya beat dzikir sing kula sebut wau. Napa? Pun semerap? Dereng. Dibuka ning hikam. Ada dzikir jahri, dzikir jali, ada dzikir khafi, ada dzikir hakiki. Hakiki ini. Kalau kita ngacu di dalam Al-Qur'anul Qadim ayat 256 surat Al-Baqarah itu yang disebut dzikir sirul asrar, dan atau di dalam surah Al-Anbiya ayat 87 atau 78 itu munculnya adzikru bisiril asrar. Itulah dzikir hakiki. Pun nanti kepanggih dereng nek dereng nglampahi lah gitu otomatis. Ya nopo awak desa numpak sepeda motor durung duwe sepeda motor. Gurangen-angen. Ya Allah ya Rob, sepeda motor ya Allah. Lah ngoten ta? Baru nek sepeda motor teko latihan sepedaan, baru sepedaan motor. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi sampean ojo kemelinti. Tahu kemelinti? Janji dulu. Nek sampean wani njaga gak kemelinti kula paringke. Tahu kemelinti dah? Kemelinti niku rumangsa luwih apik katimbang liyane. Ini kemelinti nek cara bahasa Mojokerto. Wahai orang-orang yang sudah hatinya mendapatkan warid dari Allah,
jangan kau maido orang yang masih wirid, orang yang masih di wilayah zikir, jangan. Karena itu prosesnya ada di situ. Syariah, thariqah, hakikat dan ma'rifat. Diproses sendiri kita oleh Allah. Diproses. Begitu juga kalau sudah mendapatkan warid. Lah, warid itu datang karena jenengan istiqomah ing dalam berzikir. Hari ndelok zikir yang bagaimana. Kalau zikir sampean ikut zikir khafi, mongko masuklah sampean waridnya di dalam alam mukasyafah. Pun nggih, kula tulis nggih. Pokoke enak lah ngaji ambek kula niku. Ya tak tulis sampean mboten pulpen mboten. Waduh iki. Wis dicatet ning nganti mawon ya. Sik ta iki prosesi derek. Kita dikenalkan Allah di dalam Al-Qur'an tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, itu di syariat. Akhirnya disebutlah zikir jahri. Ya, diucapkan di lisan. Yang artinya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Oke. Syariati thariqah masuk la ilaha illallah. Munculnya adalah zikir sirri, ada yang mengatakan khafi atau ismudzat, terserah sami mawon, gak usah gegeran. Sing iko ngomong jahri apa sirri, si B khafi, terus si C ismudzat. Oh, udah gak usah gegeran, gue ngarakno gak tutuk-tutuk itu. Di dalam thariqah manapun yang muktabarah gak usah geger. Semua itu jalan, dan jalan thariqah itu untuk menuju dan bertemu Allah. Nek gegeran terus gara-gara siji merek ya gak tutuk-tutuk sama. Akhirnya menimbulkan hasud nanti, ya hasud. Pinter nafsu iku mlebu guru dikasut. Wis. Nanti udan amri. Dereng nggih. Dereng. Bon. Kopi. Niki cara prakteknya di dalam thariqah ABC macam-macam. Ada yang lewat napas Allah diucapkan di dalam hati. Silahkan. Semua itu proses kita masing-masing. Kula mulai tahun 76 Pak zikir niki di thariqah Nasabandiyah. Langsung di beat Abah sendiri ketika saat saya ibtidak kelas 4. Udah berapa puluh tahun. Tanya tentang kunci nggak boleh. Alasannya apa? Sederhana, birriyadati wal azkar. Kata ayahanda, kuwi cek gelem rekoso tur gelem terus menerus berzikir siri niki. Mohon maaf, dulu iku kula pernah awak kula niku kuru kaya nika lho, Datuk Maringgi. Tahu Datuk Maringgi? Lah piye Pak? Kula ajenge ngunjuk kopi ini ngucap Allah mboten sida ajenge melampah ngeten ketemu semutnya zikir pun mboten saged kula nyoba mboten saged obah sampai sedawa ya makhluk tumbuh-tumbuhan bertasbih dan berzikir kula tambah pusing. Bah kula niki piye kaya ngene iki mboten wis ta nganu to wis nganu to iku Gusti Allah sendiri yang membimbing. Ning ora dituduh kuncine ngoten lho.
kunci ke babul musyahadah nggak ditutup karena alasannya birriyadati wal azkar siji ning kok ben gak ono fitnah. Nggih, manut mawon. Pun wis kula mboten ngomong sejarah, wis ngomong bicara tentang pelajaran kita. Makanya saya rawuh di sini, dirawuhkan Allah di sini, menawi apabila bisa diterima alhamdulillah, bila mboten nopo estu. Sebab Allah katakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Al-Baqarah 256. Ingatlah, ini ajaran walaupun sebagai kunci kemusyahadah itu enggak ada paksaan bagi siapapun. Silakan sing purun, silakan sing boten purun. Jadi enggak boleh disalahkan. Karena proses kita masing-masing. Kalau jenengan terus berzikir, tatkala zikirnya itu dihua, maka warid sampai iku akan membimbing warid ya, masuk di dalam alam muka syafah atau makom muka syafah. Pun alam makom mawon, masalah di dalam makom mukasyafah niku wonten pirang-pirang alam, malakut, jabarut, lahut dan sebagainya. Apa alam mukasyafah itu? Alam di mana ruhaniyah sampean iki dibukakan sir Allah tentang gaib makhluk, termasuk bertemu para malaikat, bertemu jin, bertemu iblis, bertemu para kekasih Allah, malakut, jabarut, lahut, bahkan sampai ditemukan Allah di dalam satu alam yang disebut alam barzah, alam neraka, alam surga. Aku takok, tujuan sampean kali kula Solo iku ketemu Allah, ingin ketemu Allah, apa kepingin ketemu makhluk? Allah dah sepakat. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, ketika kita berzikir sir, itu endingnya kita akan masuk di dalam alam mukasyafah dan kita ahli kasyaf. Nyun sewu. Termasuk di dalamnya ahli kasyaf itu penuh karomah, Pak. Jenengan rawuh. Apa yang menjadi unek-unek sampean yang mau sampean haturkan kepada si ahli kasyaf? Sudah tahu. Jadi sebelum jenengan mengutarakan, maksudnya sudah dijawab. Ya sing sabar, nek bojomu ngaplokan. Padahal arepe matur mari dikaplok bojone. Kaget to jenengan? Loh, Mbah Yai kok ero? Akhirnya sampean gawe kesimpulan, oh wali bae. Lah ngoten nggih. Lho, kok dhisik. Tentang wali cirinya bagaimana nih Al-Qur'an? Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak sedikit pun menyentuh di dalam jalur makom mukasyafah, enggak. Di dalam makom mukasyafah ada karomah yang namanya toyul ardi. Tahu toyul ardi? Ngelempit bumi. Jadi Mojokerto, Boyolali, Gersak Jangkah. Gak butuh kendaraan, ini mboten butuh. Mak plek niku kasyafah. Bahkan Allah memberikan kasyaf terhadap seseorang yang dikehendaki akan tahu apa yang akan terjadi. Niku masih kasyaf loh Pak, hati-hati. Hati-hati. Lah, zikir sir niku akan menarik ruhaniyah kita di dalam alam mukasyafah. Alam kan ada 3. Mukhadoroh, gini.
alam kasunyatan jenengan alam kasar niki gitu, mukasyafah kebukai makhluk gaib, tinggal satu alam musyahadah, kebukai yang tadinya Allah itu gaib buat Anda alias gaib tidak tahu, belum bertemu, akhirnya Allah itu nyata. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Jenengan iki bundelane kari bagaimana caranya kunci kula wusul. Wis tak kei waktu mung 40 dina tok. 40 dina tok. Seperti beliau Nabi Musa alaihi salam. Sampai jangan berdakwah, jangan berdaulat, yo nek Nabi Rasul isok langsung lawak dewe mantan pendosa. Gak ngaten nggih? Allah bagaimana? Antara Allah dulu dengan Allah sekarang sama ndak? Sama toh? Sejak kapan Anda membatasi kekuasaan Allah? In aroda syai'an ayyakula lahu. Sampai ojo pesimis walaupun nasab kita itu nasabe turunane begenggek. Mohon maaf nggih. Kalau dikit terang-terangan mawon. Ojo pesimis. Sebab Allah itu di dalam Al-Qur'an terkait masalah kewusulan, terkait masalah perjalanan menuju dan bertemu Allah itu tidak sama sekali bicara nasab atau dzurriyyah. Subhanalladzi asra bi'abdi, isim nakirah umum, hamba. Jenengan hamba bukan? Nabi Musa hamba bukan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba bukan? Nah, sampai ditegasno Allah dalam surat Al-Kahfi, Rasulullah disuruh untuk berkata terhadap para umat, kul innama ana basyarum mithlukum. Muhammad katakan apa yang dikatakan oleh beliau atas perintah Allah, innama ana, iki Rasulullah, sesungguhnya saya iku basyarun, manusia, mithlukum, sama dengan dirimu. Apa pengertian nih mahal syahidnya ayat itu? Gini Pak, Rasulullah tidak pernah berfatwa pada saat itu terhadap umatnya, sahabatnya untuk menyembah Rasul. Tidak. Untuk memuja, memuji terhadap Rasul, tidak pernah. Kan jelas sudah. Alhamdulillah utawi sekabai puja dan puji iku lillahi mung dateng. Lah. Jelas? Artinya ruhaniyah kita itu Pak, ojo nyembah makhluk, ojo mujo makhluk, mujo mung Gusti Allah. Kalau secara jasmani loh ya, taklim kita, taklim muta'alim kita nggak apa-apa, wajib terhadap guru, terhadap masyayikh kita, tapi sebatas jasmani. Tapi ruhani harus tetap pada Allah. Inilah kesempurnaan keislaman kita. Udkhulu fisilmi kafah, Al-Baqarah 208. Masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Syariat yoyo, thariqah yoyo, hakikat yoyo, nuju makrifat. Nek wis nuju makrifat, sedo gak apa-apa. Tahu sedo? Isden, silahkan. Zaman sih guyang-guyu, sih mau sih an. Aku yakin sih mau, karena belum tahu kunci nanti. Lihat surat Az-Zumar ayat 54. Ayo sing di Google dibuka. Az-Zumar 54. Bagaimana Allah mengancam kita ketika saat di dunia kita tidak lekas berthariqah, berhakikat sampai bermakrifat. Dibuka. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Lekaslah
kau kembali kepada Allah untuk bertemu. Dengan begitu wa aslimu lahu, kau akan bisa tawakal, pasrah diri dengan sempurna kepada Allah. Hal ini lakukan min qabli ayatiyakumul adab, sebelum datangnya kematian. Paham? Kalau ini tidak kau lakukan sampai kita akhir hayat, hatta idza ja'athum as-sa'ah bagdatan, maka apa yang terjadi? Summalatun sorun, ruhaniyah kita tidak akan pernah ditolong oleh Allah untuk kembali bertemu Allah. Wa inna ilaihi rajiun, mandek. Kalau jasmani ditolong dulur dari tanah kembali ke tanah, tapi ruhani dari Allah kembali ke Allah nggak bisa, terhalang oleh sesuatu. Apa yang menghalangi Pak Ayu? Wazujina linnasi hubbus syahwat. Angen-angen. Makanya kalau takok, sisa umur kita tinggal berapa, Bos? Nggak ada yang tahu, kecuali mereka yang ada di kasyaf. Tahu, sok jam-jam ini, dino iki, tahun iki, bulan iki, aku mati. Iku sing ahli kasyaf. Tapi itu bukan tujuan jenengan. Tujuan jenengan adalah untuk masuk bertemu di alam musyahadah terhadap Allah. Wis, kasyaf iku gak usah sampean goleki, gak usah. Kesawen. Ya nek umurin utut, nek gak nutut. Di situ Allah katakan, jikalau kembalimu kau menunggu hari kematian, baru kembali ke aku, kata Allah. Wa inna ilaihi rajiun, summalatun sorun, tidak akan pernah ditolong Allah. Artinya mafhum mukhalafah ayat ini adalah siapa yang sudah kembali bertemu Allah walaupun 1 menit, walaupun di maqam musyahadah, la nafi di dalam ayat itu tidak ada. Di situ kan terakhir ayat kan ada gini, Pak. Summa la tun sorun. Mereka yang kembali menunggu kematian tidak akan pernah ditolong Allah. Naudzubillah min dzalik. Tapi ketika Anda kembali, Anda lewat sudah masuk thariqah, zikir sir, terus dibukakan berikutnya nanti. Akhirnya sampai bisa bertemu kembali kepada Allah. Lanafi niki dicorek. Kemudian tunsorun, jenengan iki ditolong Allah. Lah nek niku Gus, kula pun ngamalno zikir sing sampean sebut tapi belum ketemu Allah terus nuju mati, ya napa? Iki pitakon nggih. Ngene, Pak. Ana wong sing ngrepotno Allah, ana sing ndak. Wong sing gak ngrepotno Allah budal dhewe. Kalbargi kata Rasulullah seperti kilat. Sing ngrepotno Allah iku dijemput Gusti, dibimbing Allah dhewe. Aku takok, jenengan pengen ngrepotno Allah mboten? Padahal bendino jenengan iki kali kula dilayani Allah. Ambekane gak ditokne Allah, dikeluarkan Allah, saged keluar sendiri? Darah mengalir apabila tidak dialirkan Allah, nggak bisa ngalir sendiri. Jenengan songko omah tekan kini dari rumah sampai di sini, manakala tidak diperjalankan Allah sampai berangkat sendiri ke sini, bisa mboten? Aku takok saiki, jenengan mang elengah nek sing nglakokno jenengan iku Allah ning awak sampean, kok meneng? Mang kompak saiki kok meneng? Dereng, boten eling. Lah ngoten ta? Apa sebab? Jawabannya cuma sederhana. Karena jenengan mungkin kula husnudon mawon, wis muga-muga jenengan pun nggawa kuncinya mikir ini. Nek durung
Ya tak omongke. Mumpun apa dereng? Pun ngagem kuncine kemusyahadah dzikir nang Allah dereng. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ingatlah, mulai jagat timur sampai jagat barat, makhluk sekecil apapun bisanya bergerak, hanya Allah yang menggerak. Lah Allahnya di mana? Al-Hadid ayat 3 Allah katakan huwal awwal wal akhiru wadz-dzahiru wal, dialah yang di awal dan di akhir, dan dialah yang di dalam dan di luar diri Anda. Loh kok gak eruh aku? Kuncine mergae durung digawa. Sampai mlebu gedhong gak digawani kunci, tahu isi gedhong? Mboten tahu. Saya sering diundang Jatman, kumpulan Thariqah Mutakbaroh di wilayah Jawa Timur, Kediri, Madiun, Jember. Hanya ini. Kula nggih sanjang, saya nggih berkata, nek kersa monggo diagem, diamalke, nek ora ya ora. Lah ngageme tidak harus meninggalkan kebiasaan zikir sampean zikir sir itu ndak. Kula angsal tangklet jenengan sedina suwengi dikongkon zikir sir iku pirang ewu? Hah? Huwailah, hu Allah, dalam hati, bukan la ilaha illallah. Mboten sing ning ati, ning jero ati, mboten ning lisan. Allahu Allah niki lho. Berapa ribu? Satu hari satu malam. Sembarang nggih. Enak sampean kula 20.000. Waktu zaman dulu 20.000. Jadi mboten kok bermangan. Artinya mangan iku tetap harus berzikir. Abah kula biyen iku wis kejem. Kurang 5 nanti sambok kali jalin. Insyaallah. Itu pendidikan dulu Pak ya. Kalau pendidikan sekarang mboten angsal nyambok-nyambok niku mboten angsal. Nah, kena undang-undang perlindungan anak nggak boleh ya. Pun. Terus zikir yang ketiga adalah lagi pun sampean gecoki. Sampai buka di dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Kalau nggak 87 78, saya lupa. Allah didik kita lewat Rasulullah terkait masalah zikir hakiki. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minal. Ini terjadi terhadap Nabi sinten? Yunus. Nabi Yunus iku diuntal iwak nun. Suwene ulama khilaf. Iwake yo gedene sak pira yo ulama khilaf. Wis sing penting iwake gede tur suwe. Artine iku jenengan digengken kholwat. Digengken suluk terus menerus. Kalau kita bicara anta, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali engkau. Anta, gak pun dekat toh? Dekat. Mukhotabnya anta, dekat sudah. Daripada huwa, mohon maaf. Tapi sampean gak oleh ngelokno wong tasik wonten huwa lho ya. Proses, semuanya ada proses. Huwa iku proses kita dia. Allah yang pertama tadi la ilaha illallah masih nama. Huwa dia. Berarti dia kita diajarkan sifat-sifat. Kita mengatakan dia karena kita sudah dididik tentang sifat-sifat. Anta lewis di depan pun. Allah itu wa nahnu aqrabu ilaihi bin hablil warid. Allah iku wa nahnu aku lebih dekat daripada urat leher, urat nadi. Pundi Pak urat nadi?
Allah itu lebih dekat. Sampean ojo menggunakan ainul basariyah ini, mata dohir, tapi harus memakai ainul basirah, mata hati. Orang Jawa matanya ruh. Terus bagaimana caranya? Ini yang perlu kami sampaikan. Lah di dalam dzikir la ilaha illa anta mengeluarkan rekomendasi yang disebut sirul asror. Kalau niki kam hakiki. Dzikir hakiki. Dzikir hakiki. Apakah harus dibunyikan la ilaha illa anta? Enggak. Zikir itu di dalam telenge ati, tahu teleng? Oke. Di dalam hati ada hati lagi. Iku sing kula sebut teleng. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya kalau berkata masalah segumpal daging, bila mana itu rusak maka rusak semuanya. Jikalau itu baik, baik semua. Maksudnya segumpal daging itu adalah qalbun, hati. Tapi bukan hati seperti hatinya PT, hatinya ayam, hati bukan. Ternyata dijawab al-qalbu ay ar-ruh. Ini manusia ada dua, jasmani dan rohani. Unsurnya ada di situ. Maksudnya dzikir itu tidak jenengan ucap la ilaha illa anta, bukan. Baik secara lesan maupun hati tidak diucap, diem. Di dalam sirul asrar itu ada 3 pintu, Bapak. Su'aul basyirah, yang kedua ainul basyirah, yang ketiga hakul basyirah. Iki basa Qur'ane, basa kitabe ngoten. Apa harus diucapkan su'aul basyirah? Tidak. Terus maksudnya bagaimana diem Anda itu? Su'aul basyirah itu adalah nur cahaya iman, bahwasanya apa yang muncul dalam dirimu atau makhluk di luar dirimu itu tidak datangnya dari kita. Semua itu dari Allah. Buktinya la haula wala quwata illa billah. Sifat sesungguhnya kita sebagai makhluk tidak punya daya upaya apapun. Kehendak, kudrat, iradah apapun nggak ada, nggak punya. Wala quwata, dan kekuatan untuk bernafas, kekuatan untuk melihat, mendengar, apapun yang terjadi pada diri hamba ini sifatnya la haula wala quwata. Lah kok muncul gerakan, muncul itu datangnya illa bil. Kabeh iku iso maca tapi prakteke ora ono. Karena apa? Jenengan boten melakukan dzikir sirul asror. Di tahap pertama su'aul basyirah, merasakan, mengimani apa yang terjadi pada diri jenengan, semua itu Allah yang melaku. Sing gerakno sampean kali kula sebagai makhluk semua alam, mulai jagat etan sampai jagat kulon, walillahil masyriq wal maghrib, fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau bertempat, dimanapun kau melakukan, semua itu di depanmu ada wajah Allah.
Engko sik durung nontok wajahe, saiki ngimani dhisik. Nyun sewu, kok ora ning Allah ning awak sampean, njaba sampean. Gak mungkin bisa sampai di sini. Gak mungkin kita akan bisa bertemu, gak mungkin. Rasa iman di dalam hati yang seperti ini jatuh di wilayah inilah banyak manusia yang lalai. Kalau bicara kita dengan lesan la haula wala quwata illa billah, semua bisa. Tapi untuk praktek sesungguhnya ayat itu jarang yang mau. Kecuali mereka sudah mengauratkan, mewiridkan dzikir sirul asrar, yang dzikir itu tidak ada putusnya. Buka di dalam surat Al-Insan ayat 25-26 bagaimana Rasulullah ketika saat berzikir tersebut. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Pagi sampai sore sampai pagi lagi beliau ruhaniyahnya selalu berzikir mengingat dateng Gusti. Ingat iku dari bahasa segi lughat eling, secara istilah ingat, menyadari, sadar dan menyadari bahwasanya semua apapun yang terjadi itu datangnya dari carane yo nopo. Ketika sampai melantungkan dzikir sir atau dzikir jahri, sertakan sirul asrar di pintu pertama. Jenengan contoh niki. Ketika dzikir la ilaha illallah nafi isbat, jenengan iki bisa membaca itu kalau tidak ada Allah dalam diri jenengan, bisakah lesan ini berzikir? Enggak bisa. Artinya ketika kita berzikir jahri, sertakanlah sirul asrarnya, hanya karena Allah lah semua ini terjadi. Lagi naik dzikir siri. Begitu di dalam hati sampai keluar masuk hu Allah, sampai sertakan sirul asrar. Apa? Iman, rasa yang mengeluarkan napas keluar masuk itu ya Allah sing ndi. Nanti sampean dipimpin dhewe. Sing penting sampean iku sudah jatuh di su'aul basyirah. Merasakan, mengimani hati ini hanya Allah yang berkehendak, hanya Allah yang memperjalankan, hanya Allah yang menggerakkan apapun. Kalau ini sudah dianggap cukup oleh Allah, maka warid diturunkan di dalam hatimu untuk mengusir penjajahnya ruh, yaitu nafsu. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la amaratum bis. Nafsu iku ngejak lali nang Allah. Warid mengusir nafsu di dalam dirimu yang ngajak melalaikan Allah. Dengan sendirinya warid itu nanti akan bekerja sesuai dengan apa perintah Allah. Setelah nafsu itu hengkang dari jagatnya ruhannya sampean, maka disitulah ainul basyirah, cahaya makrifat dijatuhkan di dalam hatimu. Akhirnya dong di dalam laisa kamislihi syai'un. Sampai gak kena bayang Gusti Allah gede dawuh ora jenggote ngono piye? Ora kena ngono kuwi. Paling tidak ati sampean iman, subhanalladzi zat hidup dalam dirimu itu yang memperjalankannya. Udah, nanti Allah sendiri yang meletakkan panjenengan itu di makom musyahadah. Kalau sudah jatuh di ainul basyirah, maka inilah Bapak Ibu makrifat. Makrifat terbagi tiga. Golongannya musyahadatul fana, wa kamil, wa baqo. Ada tiga di sini. Mahfud dengan maksum. Pun itu ainul basyirah. Lah, sing mesti nek pun dumugi ainul basyirah, melihat, bertemu,
otomatis hakul basiro menyatakan. Laksana gini Pak. Nyun sewu nggih. Nggih, mohon maaf. Niki korean ya. Tak logika ning ngene. Korean ini lamuno tak tutup. Jenengan gak ketinggal toh? Boten. Sami. Sampeyan tak kandhani. Pak Bu, sing ketutup iku korean. Ini ada golongan dua. Wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat minad dolalah. Wis tak tutup kupluk. Ya. Satu golongan yang mau menerima hidayah, satu tidak mau. Ketika saat jenengan diperintahkan ning thariqah, ada yang mendapatkan hidayah, ada yang tidak mau. Karena sibuk dengan urusan-urusan dunia, nggak mau berpikir. Kalau sudah di thariqah, mudah, Anda pasti akan menerima zikir berikutnya sebagai kunci, karena ini yang menjadi tujuan sampean yang sampean cari selama ini. Laksana su'aul basyiro itu jenengan sudah saya kasih tahu Pak Bu lewat surat Al-Hadid ayat 3, Allah itu gak ada Bu Pak, ning jero sampean yang jobo sampean mulai kepanasan jongor ayo. Ya apa iki ditus nih mboten? Apa tak simpel mawon? Disimpel mawon ah. Wis simpel mawon, mesake nggih ngapunten. Iya nek sing nggo nadem kene penak. Lah sing kados koyo ngoten niku ngeten-ngeten. Ngapunten Pak nggih, ingkang kuwadah meni wis gak ketemu ae kok. Pun. Allah wujudnya sudah sampean kasih tahu bahwasanya Allah itu di dalam dan di luar. Sifatnya Allah kita sudah dididik sifat sifat 20 itu yang terbagi menjadi 4 ya dah. Sifat wujud ada di sifat nafsiyah Allah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Oke, seret tak kandani. Bu, Pak, Gusti Allah itu ono awak sampean yo ning jaba sampean. Dengan itulah semua dunia ini bisa bergerak. Bis. Oke. Sampean ada di la ilaha illa anta, sudah merasa bahwasanya itu dekat. Kata Rasulullah tentang ihsan, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah menghadap, seakan-akan itu kau bisa melihat Allah. Anta seakan-akan. Anta yo ada ana bulian, masih ada jarak. Belum dikatakan makrifat. Ketika saat di su'aul basyiro sudah iman, kalau di dalam kubluk itu ada korean, sudah iman, percaya, tapi belum tahu nyatanya wujudnya korean. Akhirnya seiring berjalannya jenengan zikir su'aul basyirah, Allah akan menarik jenengan di pintu kedua, yaitu ainul basyirah, bertemu Allah atau melihat Allah ning sarate. Iki kudu ngalih dhisik. Nyata mboten? Niki napa? Kira-kira kula ngomong, Bu, bukan korek ini unde-unde. Percaya? Mboten, karena sampean sudah hakul basyirah. Sudah iman sampean, sudah ihsan, sudah makrifat Allah. Maka ketika saat sampean ditipu nafsu, nyun sewu, sepedaan motor, ada mobil nabrak, sampean ditipu nafsu, sing nobro iku makhluk, gak percaya. Jelas sing nobro Allah. Saged muring-muring ngeten iki? Mboten saged. Karena sampean sudah makrifat, tidak melihat makhluknya yang berperan, tapi melihat Allah sesungguhnya yang menjadikan makhluk itu bisa bergerak, bisa menabrak. Akhirnya nopo? Boten totalan Pak. Mesti ingin jenengan boten napa-napa. Boten.
padahal sampean parah. Jangan boten apa-apa pun karena melihat Allah lewat ujian musibah. Jare wong iku, Pak, njok genti pinten? Pun boten kersane. Wong sing nubruk kula niku Allah. Kira-kira gak gegeran ngeten iki. Geger. Itu di dalam hati. Orang ini mesti heran. Lah iya, wong ketobrok sikile dingklang. Kok tak tambakno gak gelem. Wong gendeng bae. Ngoten nggih. Padahal sing gendeng ya kuwi. Nyapa Gusti Allah nyoto hakul mubin kok ya ora ya wis titik jawabane wonten niku. Ya gak krasa, dulur nek ngaji ngene petang jam. Moro-moro remak ngunae. Nggih. Nggih, kula niku paling ngaji paling sedikit iku 1 jam. Paling sedikit. Kecuali nek ngantenan kula taker 10 menit ngoten tok. Sakno kemantene selok kelon. Kemanten anyar iki lho selok kelon. Wis tak mirip mawon. Pun. Kalau sudah hakul basirah maka dijawablah di dalam surat Toha ayat 14. Buka. Innani anallah la ilaha illa ana. Surat At-Toha, surat Toha ada. Surat Al-Anbiya 25 ada. Anbiya 25 memberikan penegasan bahwasanya Rasulullah tidak akan dijadikan Allah sebagai utusan yang terakhir manakala dia tidak mau menyampaikan maksud dan mendidik maksud tauhid la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Hei Muhammad, aku tidak akan mengutus utusan sebelum kau termasuk dirimu kecuali harus mengemban amanah menyampaikan maksud la ilaha illa ana. Itu loh makrifat. Jadi yang muncul innani anallah dalam dirimu itu bukan dirimu karena dirimu sudah tiada, kopiai sudah nggak ada. Inilah yang menutup dirimu duniawiyah makhluk-makhluk itu sehingga dirimu ainul basirah mata hati itu tidak bisa memandang Allah, memandang sami. Terhijabi ati kula ambek wong sinubro makhluk. Akhirnya gak iso melihat Allah. Itu. Caranya bagaimana untuk menghilangkan hijab tutup di dalam hati sampean, gempuren ruhaniyahmu dengan dzikir sirul asrar, didorong dengan dzikir sir atau dzikir jahri. Paham? Wis, mboten kata-kata. Ini kurang lega ya. Ya mengke disambung maneh. Mesake sing panas lho. Aku juga bisa merasakan kau panas sih. Ngapunten nggih. Estu.